saya kenalin dulu dengan yang namanya power supply ya. Nah ini power supply-nya ini jenisnya apa? Apa power supply apa ini? DC atau AC? DC. Dari mana tahunya? Ada tulisannya. Ada tulisannya. Nah, boleh. Terus cara mengaktifkannya power supply ini kalian pasang dulu ini kabelnya, coba di sini. Belakangnya itu dipasang yang terdekat di kiri kanan di sana. Dikasih aliran dulu. Tapi tidak perlu dinyalakan ya. Hanya dipasang aja, tancepin aja. Ini sebelum digunakan itu kan ada tulisannya current sama voltage ya. Iya. Nah, current sama voltage-nya itu kalian putar ke kiri semua. Kan ada 4 ditekan, dan nanti akan berwarna merah. Ya. Artinya bahwa power supply ini belum siap digunakan. Oh. Ya. Dengan syarat di terminal ini ada terminal negatif, ground maupun positifnya ini belum masuk ke rangkaian. Nah, pada saat setting awal itu masih merah. Kan sekalian setting supaya dia bisa berfungsi dengan catatan dia warnanya berubah menjadi hijau. Cara merubah current-nya itu kan ada current fan sama quartz ya. Nah, coba kalian putar asal dia hijau. Putar. Mamanya yang fan dulu. Fan. Cepet kan cepetan course. Apa perbandingannya apa? Perbedaannya apa? Lebih cepat. Current tetap dia asal hijau. Bandingkan ini buku monitoringnya dari power supply nomor 1. Kalau sudah hijau matikan karena kita mau melakukan suatu rangkaian. Oke, sebelum fungsinya nanti komponen-komponen itu diletakkan di sini. Ya. Jadi nanti gini. Ini nanti multimeternya nomornya nomor 11 sampai 20. 11 untuk nomor 1, 12 nomor 2 dan seterusnya. 1 sampai 10 ada yang rusak, makanya tidak saya keluarkan. Ya, Nah, kemudian kalian cek, kalian pasang yang merah ini ditaruh yang di positif. Ya, yang negatif ditaruh di sini negatif, yang hitam ditaruh di negatif. Oke. Ya. Terus kemudian ini mesti ada kesalahan. Yang tandanya panah ini kondisi yang diharapkan atau yang diinginkan. Harusnya kondisi ini harus off, jadi muternya gini. Muternya ke kiri. Oh, kiri ke kanan boleh. Boleh. Yang penting jarumnya ini yang kita lihat. Boleh, silakan. Ini harus ke off. Harus ke off, Pak. Jadi artinya kalau setelah praktikum nanti harus di off. Kalau kita menemuin gitu juga harus segera di off karena ini kan ada baterainya. Kalau aktif baterainya bisa cepat habis. Di off ini kan off-nya. Nah, di sini ada 4 parameter ya. Ada volt DC, volt AC, ada ohmmeter sama apa ini? Arus ya. Berarti arusnya itu mulai mikro sampai mili tapi DC karena garis lurus. Kalau untuk ngukur ini yang perlu dilihat juga kabel. Kabel ini harus dicek. Ya. Untuk ngecek kabel itu dengan menggunakan pengalih 1 ohmmeter. Ini yang diputar. Di pengalih 1. Ya. Terus kemudian ini dihubung singkat. Positif negatifnya. Nah, ini harus 0. Supaya ini 0 ini yang bisa diputar-putar, tapi ini ngelihatnya nggak boleh nyamping gini, nggak boleh nyamping ke atas, tapi harus lurus gini di hadapan kita. Baru ininya kalau belum 0 ini diputar, atau kalau kelebihan ini diputar. Ini untuk kalibrasi. Kalau kalian menggunakan pengalih 1, nanti pengalih 10 dia akan berubah. Kalian harus setting lagi. Ini khusus untuk bila kalian mau ngecek resistansi ataupun apa yang membutuhkan kepresisian. Tapi kalau ngetes kabel nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting dianya jarumnya nunjuk. Ya. Nanti gini, kabel ini dibuka. Kabel ini belum tentu baik. Ini namanya kabel jabit buaya ya. Ini ada jabitnya nih, poncongnya kayak buaya. Nah, ini dicek dulu. Cara ngeceknya begini. Ya, satu dihubungkan, satunya dihubungkan ini. Nah, ini harus jalan, harus jalan jarumnya. Asal jalan nggak apa-apa, walaupun nggak kalibrasi nggak apa-apa karena kita hanya melihat fungsinya kabel. Kalau dia putus pasti nggak dihubung. Putar ke kiri. Oke ya. Ini untuk ngecek kabel. Tapi sama sebelahnya sini putus. Nah,
sama ini juga putus. Ini sama bawah juga putus. Ya. Kalau ini vertikal, mana kabelnya? Kalau ini vertikal, hubungnya vertikal. Nancepinnya terserah Pak. Apanya? Jadi kabelnya itu yang harus udah kayak kelihatan. Ya, kan kalau yang masih ada ini plastiknya, karetnya ini kan isolator kan ya. Jadi nanti kalau belum ada berarti harus dikupas dulu. Kalau misal ini ditaruh agak ke sini gitu nggak Nggak apa-apa. Nah, ini nggak apa-apa, terserah. Saya kan hanya mendemokan aja bahwa ini bisa dipasang ini. Nggak apa-apa. Bisa dicek. Nah, ini vertikal. Berarti artinya ini sama sini hubung sama bawah ini. Ini sama ini. Ya. Ini sama sini putus. Karena apa? Ada ini pemutus ini. Ada jeda. Berarti ini walaupun dia vertikal tapi putus. Nah, sambungnya sama sininya juga, ya. Jadi kalau yang atas ini, kalau yang atas ini horizontal sama bawah sini. Kalau yang dua ini vertikal. Oh, vertikal. Nah, diode itu ada dua jenisnya, ada yang silikon, ada yang germanium. Kalau ini jenis apa ini? Tahunya dari mana? Germanium biasanya bikinnya kaca. Kaca. Kalau berarti sudah pernah main elektronik ya, tahu komponen ya, sudah tahu ya. Kalau gini, kalau yang ini silikon. Bariernya berapa? Tegangan bariernya? Mungkin sekitar 0,2 itu apa? Diode silikon atau germanium? Silikon. Balik ya. Kalau silikon itu sekitar 0,7 ya. Kalau yang germanium sekitar 0,35 gitu ya, 0,3. Nanti update ke Mbak Google. Ya. Nah, sekarang kalau nanti ada rangkaian seperti ini, misalnya ini kan sudah ada sebentar. Ini diode ini kakinya ada dua. Ini apa? Istilahnya apa? Kalau transistor kan ada emitter, basis, kolektor. Kalau ini diode katoda dan anoda. Ya, kita coba. Arus ini kan sepakat horizontal. Kalau ada arusnya itu cenderung lurus atau belok? Lurus. Kenapa lurus? Ini ada sampahnya. Beban. Kan ini menghambat. Jadi nggak mungkin dia nari sana kecuali ini ada yang bocor, dia merembes dikit. Ya kan, kalau mamanya ada sampah kan bisa di celah-celahnya itu masih ada yang merembes, itu namanya arus bocor. Ya, tapi ini cenderungan lurus. Kalau ini juga gitu, dia vertikal, ya dia cenderung lurus. Nggak mungkin kemana-mana. Dia mau belok ke sini, ada ini. Kalau kecuali ini nggak ada, ini kabel, berarti dia bisa nyabang ke sana sama lurus. Karena di tengah-tengah sini itu ada bebannya, ya dia ngepot. Lurus saja. Ngapain dia ngelewati beban? Ada sampahnya. Ya, berarti rangkaian ini adalah salah. Dia tapi gak ada alasannya. Nah, terus ini rangkaian yang ini di sini. Salah apa benar? benar itu Pak. Benar. Bingung Pak? Hah? Bingung. Ayo, sekarang tak ilustrasikan di sini langsung. Mamanya ini ada arus dari power supply sini ke sini. Ini kan vertikal kan? Mestinya lurus ini kan? Iya. Nah, lurus. Set dia ke sini. Terus habis ke sini ngapain dia? Udah. Sudah kan ngapain dah? Iya. Ya dia naik. Tapi lewatnya di sini ini kan katoda. Dari sini anoda sini ya. Dia naik ini. Lurus langsung. Maksa dia. Pokoknya aku dalanku kudu ngeliat gini. Lagi lurus terus mandek lapor. Nah, di sini ada celah lagi. Ya lewat ya di sini. Maksa walaupun ini ada beban dia maksa untuk rombol. Berarti ini difungsikan. Berfungsi. Tapi kalau gini nggak berfungsi, bebannya ini nggak bisa dipakai. Ini mamanya mau resistor, mau diode, ini dia nggak berfungsi karena arusnya langsung lurus. Dia nggak bakal melewatin ini. Tapi kalau dengan begini dia terpaksa harus naik.
Dengan memaksa dia naik ini artinya diodenya berfungsi, R-nya berfungsi. Artinya berfungsi itu bisa digunakan di sini di rangkaian. Ayo sampai sini ada yang dibingungkan? Kayak Pak. Iya. Jadi kalau misalkan arus listriknya horizontal, masangnya itu vertikal. Jadi satu pojoknya di atas sama di bawah gitu Pak. Kebalik gitu. Nggak harus, artinya gini, kita tahu prinsipnya project board, kalau ini pokoknya ininya adalah horizontal nyambungnya, kalau ini vertikal, mau macam-macam boleh. Mau ini di sini, sama di sini, boleh. Kan nggak nyambung ini. Iya. Kalau ada arus kan dia naik, Iya. nggak mungkin dia ngerabas ini. Mau di sini, boleh. Ya, ini di sini, Nggak boleh. Boleh. nggak boleh. Ini cuma buat apa? Wong ini horizontal. Iya. Dia nyambung ke sini, nggak mungkin dia naik. Ya. Terbalikan. Nah, kalau ini di sini, ini sama sini, Boleh. boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini kan putus. Oh, ya. Ya, Makanya dia langsung ke atas gitu. ya langsung dia nggak ada jalan lain, kan pasti harus naik. Walah.